Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salah satu nikmatnya ialah nikmat kesehatan, sehingga kita dapat belajar kembali. Saya juga di sini belajar dan juga teman-teman di rumah belajar. Di episode Cahaya Gen Z yang kedua ini, saya sebetulnya lagi dijenguk, tapi nyempetin buat nge-record video supaya YouTube tetap jalan. Di episode kali ini, saya akan sedikit membahas atau kita sharing bareng-bareng gitu tentang sebuah usaha dan juga doa itu apabila kita gabungkan kekuatannya seperti apa sih? Oke. Kalau menurut pengalaman saya pribadi, doa itu sangat-sangat penting. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pernah berfirman gitu, "Ud'uuni astajib lakum," berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan kuperkenalkan untukmu gitu. Jadi sebegitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kayak peluang untuk berdoa, dan Allah sudah janji dalam Al-Qur'an yang pastinya kita harus percayai bahwa pasti dikabulkan. Tapi kadang kita pernah ngerasa nggak sih kalau kita pernah berdoa, kita pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tak kunjung juga kita diijabah gitu. Kayak misal, ya Allah aku pengen ke universitas ini misalnya, tapi kita tuh kayak ngerasa doa kita nggak diijabah, tapi kita tuh ngerasa kayak univ yang kita inginkan itu enggak tapi kita tuh sering ngerasa nggak sih kalau yang kita dapatkan itu malah yang nggak kita inginkan gitu. Contoh kecilnya juga nih, misal dalam hal-hal kecil gitu, hubungan misal sama orang yang paham sendiri lah, belum tentu sesuatu yang menurut kita itu baik, tapi baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu juga sebaliknya, sesuatu yang menurut kita itu tidak baik, belum tentu tidak baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini tuh kayak doa itu sangat sepengaruh itu. Bahkan jadi menurut saya pribadi, doa itu sangat-sangat wow gitu. Tapi kita bukan hanya harus berdoa aja gitu. Dalam kehidupan juga ada namanya usaha. Doa yang dibarengi dengan usaha itu, insya Allah pasti akan jauh lebih cepat kita mencapai tujuan tersebut. Misalnya saja, kita berdoa setiap malam, setiap tahajud, setiap hari kita berdoa, tapi usaha kita nggak ada gitu. Mungkin kita pengen jadi orang kaya, tapi kita terus-terusan tidur di rumah. Kita pengen jadi orang yang sukses, tapi kita lakukan hal-hal yang nggak ada kaitannya dengan kesuksesan gitu. Itu kan sama aja omong kosong gitu. Atau mungkin malah kebalikannya gitu. Kita berusaha terus, tapi kita nggak menyertakan Allah dalam usaha kita, itu juga kurang benar. Nah, disinilah maksud Dinda tentang penggabungan antara doa dan juga usaha. Gimana dahsyatnya apabila kita berdoa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah janjikan kepada kita akan dijabah, tapi kita juga harus barengi dengan ikhtiar. Ya, salah satunya adalah usaha. Kayak selain usaha dan juga doa itu ada namanya juga tawakal. Kita udah berdoa semaksimal mungkin, kita udah melakukan hal-hal yang sangat-sangat wow, mungkin kita sudah melakukan hal-hal yang terbaik, tapi belum juga tuh dikasih kemauan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tempat kita memakai atau mengaplikasikan yang namanya tawakal atau berserah diri kepada Allah. Setelah kita berdoa dan juga berusaha, kita tawakal kepada Allah, kita serahkan semua urusan kita kepada Allah kan, karena yang Maha mengetahui itu sejatinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Jadinya tugas kita sekarang mungkin hanya berdoa, berusaha dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya jadi teringat sebuah kisah tentang beberapa tahun yang lalu. Saya pernah ke salah satu madrasah aliyah sebelum saya ke sekolah menengah kejuruan Islam Rahmatul Azhar. Saya pernah dulunya sempat di madrasah aliyah. Walaupun madrasah aliyah itu sama SMK Islam kejuruan saya yang sekarang itu masih sama satu yayasan, tapi benar-benar
masuknya itu pengen ke agama gitu, nggak ke multimedia kalau di sini biasanya kan. Tapi setelah saya jalani beberapa tahun, kelas 10-nya semester pertamanya saya di Madrasah Aliyah, kemudian semester 2-nya saya di SMK Islam Nurul Azhar di sini tuh saya merasakan tuh kayak banyak banget hikmah yang kita sendiri nggak tahu gitu. Kita nggak apa ya, kayak nggak nyadar gitu, ternyata Allah punya rencana yang jauh sangat-sangat lebih baik daripada yang kita rencanakan. Mungkin kalau nggak masuk SMK kita nggak ngerasakan gimana caranya bergaul dengan dunia digitalisasi atau mempelajari hal-hal yang emang sangat-sangat penting di zaman sekarang ini gitu. Jadinya menurut saya pribadi, semua yang kita jalankan sekarang ini, ayolah kita berusaha menjalankannya dengan ikhlas. Mungkin tidak mudah, saya juga mungkin nggak mudah menjalankan semuanya itu. Tapi di sini saya membuat video ini supaya dari pengalaman-pengalaman yang saya alami, teman-teman yang nonton juga dapat mendapatkan hikmahnya. Saya juga di sini belajar. Saya menyampaikan ini bukan merasa saya paling benar, saya paling banyak pengalaman, tapi coba deh kita saling berbagi, karena kan berbagi itu indah gitu. Mungkin teman-teman juga punya cerita yang bisa menginspirasi saya, atau punya pengalaman mungkin yang bisa sama-sama kita sharing supaya kita menjadi manusia, atau kita bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat lagi untuk umat ini. Karena kan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum. Karena kan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Makanya dari video ini saya ingin sekali bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mungkin teman-teman juga nanti memberikan manfaat kepada kita semua gitu. Intinya jangan pernah takut untuk menyebarkan hal-hal yang kebaikan meskipun itu sangat kecil. Siapa tahu dari video ini banyak orang yang terinspirasi bahwa kita harus berikhtiar, kita harus berdoa, kita harus bertawakal, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Tahu Skenario-nya. Oke, mungkin hanya ini dulu di video Cahaya Kenzer ini. Mungkin beberapa waktu yang akan datang saya akan lebih sering mengupload video, atau mungkin juga ada saran tentang apa yang akan kita bahas. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.